Welcome, selamat datang semuanya. Welcome everyone. Bentar ya, kita ajak yang lainnya untuk join dulu. Oke, mulai langsung. Everyone, good morning everyone. Kita mulai dulu ya. Susvira baru lihat grup kita. I'm sorry you were waiting. Ya, mohon maaf berhenti menunggu tadi ya kurang lebih 2 menit. Susvira baru selesai kelas sebelumnya, and I'm very happy to meet you again. It's okay, Mi. No problem. Kita buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Waalaikumsalam Yang dari Pori udah pada balik ya? Terima kasih. Susvira izin mute dulu ya, karena ada suara mungkin dari sekeliling Brancis yang baru join. Nanti kalau misalnya if you want to say something, if you want to ask something, boleh di-unmute lagi. Let's start. Mari kita mulai dulu by asking your condition, Brancis. Susvira mau menanyakan kondisinya Brancis. Sekalian, how are you today? Bagaimana kabarnya Brancis? I'm fine, thank you. You're fine. Good. I'm good. Okay. I'm fine. And how about you, Miss? Fine, Yeah. thank you. Thank you very much for asking. Great ya, Sis Anissa. Very great. Sis Vera baru melihat ini ada Sis Rosemary Lolowang. Kayaknya Sis Vera belum bertemu kemarin-kemarin ya, Sis ya? Am I right? Sis Rosemary Yes, Lolowang. I am. Apakah ini baru pertama? Is today I am your is. Halo, suaranya putus-putus, Sis. Oh no. Oke, Sis Vira izin off cam dulu ya. Kayaknya kok kondisi internet Sis Vira yang kurang baik. Oke, how Yes, about now? Can I you hear think me? so. Yeah, I think so too. I'm very sorry. Nanti kita Sis Vira on cam lagi kalau koneksinya udah baik ya. Sis Rosa, I think this is my first time seeing you in our class. No, I'm is Esmeralda, you know? You remember? Oh, I see. You have different name here. That's why I ask you. Oke. Siswira Yes. kira ini teman yang baru join ya. Oke, terima kasih sis. Kita akan mulai topiknya ya. Alhamdulillah you're fine and great. Terima kasih Brasis for coming today. Today is Friday and today is our 5th meeting. Pertemuan kita yang ke-5. Topik hari ini, our topic for today will be about daily activity and present tense. Kita akan sedikit membahas tentang tenses. Apa itu tenses, Brancis? What is tenses? Apa itu tenses? Ada yang pernah dengar? Bentuk waktu. Bentuk kalimat ya. Bentuk kalimat yang bergantung pada waktu. Ya, bentuk lampau, bentuk. Nah, itu dia. Sekarang Sebelum kita masuk pada tenses, kita buat dulu. Ini adalah sebuah garis waktu, bahasanya ya. Ini adalah sebuah garis waktu Brancis. Kita ada titik garis waktu di hidup ini. Yang ini, dan yang ini. Yang tengah ini adalah garis waktu kita yang sekarang. In English we call it as Now. dalam simple bahasa present tense. menyebutnya sebagai ya present aja. Present Untuk waktunya aja ya. Present tense. Kalau simple present tense itu salah satu dari 16 tenses yang ada. Tapi ini kita melihat garis waktunya dulu. Garis waktunya, kalau di tengah itu adalah present atau masa sekarang, zaman now gitu ya. Now, waktunya saat ini. Ketika kita mundur ke belakang, 1 detik sebelum Sisvira bilang ini, 2 menit, 10 jam, 5 hari, nah itu jatuhnya adalah ya.
Betul. Ini adalah garis waktunya. Garis waktu past. Ini bukan garis waktu berarti. Ini adalah garis waktu, ada 3 titik. Titik present, titik past adalah masa lampau. Kalau yang di masa depan, how about di masa Future. Future. future? Future. Future. Jadi kalau bahasa ini, untuk titik waktu itu sangat amat berpengaruh. Kalau bahasa Indonesia, kita tidak ada nih pengaruh. Kita tinggal nambahin waktu, keterangan waktu aja. Saya belajar berenang. Nah, atau Senin Putus-putus. kemarin, Miss, putus-putus, Miss, suaranya. hello, how about now? Putus-putus. Masih ya? Masih putus-putus, Francis? Yes. Sis, halo sis. Masih putus-putus, Miss. Halo. Halo, can you hear me? Yeah. Yeah. Yes, I hear you, sis. Miss. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, kita mau kasih tahu aktivitas yang kita lakukan dan dibedakan masa waktu terjadinya, kita tinggal nambahin mau sekarang, kemarin, bulan lalu, atau kita tinggal menambahkan keterangan waktu aja. Hanya keterangan waktu aja. Tapi belajarnya atau sebagai kata kerjanya ini tidak berubah apapun. Ini dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, ketika waktunya berubah, maka kata kerjanya Berubah. Tuh, makanya tense adalah bentuk kalimat yang dibagi atau dibuat rumusnya berdasarkan waktu kejadian. Itu. Nanti jumlah tense ini Brancis dalam bahasa Inggris ada 16 biji. Malam ini kita akan kenali yang paling mudah dulu. Yang paling simple dulu. Namanya adalah simple present tense. Kalau dari namanya Brancis bisa lihat dari namanya ini dia menyatakan waktu yang kapan? Sekarang. In the present. Titik waktu sekarang. Ya, sampai sini apakah ada ingin bertanya? Menang ini intermezzonya. Aman, Francis? Aman. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Oke. Ya, jadi kita akan melihat namanya ya, kalau di sini ya. Our goals is to be able to apply present tense in our daily routine. Jadi kita mampu menggunakan present tense di daily routine. Oke, kita lihat. Kemudian ini, how to express present tense in our daily life. Bagaimana cara mengekspresikan kalimat ini dalam keseharian kita? Ya, Bro Van, Sisvira, mohon maaf ini Sisvira off cam dulu karena koneksinya ya. Kalau misalnya suaranya masih jelas, boleh please let me know. Oke. Kemudian kita baca nih. Present tense digunakan untuk mengungkap hal-hal yang terjadi saat ini. Saat ini berupa apa aja? Rutinitas, kebiasaan, atau Custom. ya. What is the difference, Francis? What is the difference between fakta dan kenyataan dalam kalimat ini? Kenapa harus Sisvira bagi? Boleh kita lihat dulu. Apakah itu fakta dan kenyataan dalam kalimat ini? Ada yang mau coba menebak-nebak? Fakta, sugar is sweet. Sugar is sweet and salty. Ya, itu fakta. Kemudian kalau kenyataan, then what is kenyataan? Kenyataan. I drink coffee. Kebiasaan. Routine. Oke. Jadi kenapa sebetulnya mau dibedakan sih fakta dan kenyataan? Ya, gitu ya. Nah, kenapa bedanya? Nah, itu contoh-contoh berarti tadi. Fakta itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibantah ya. Fakta adalah sebuah kenyataan, for example, like scientifically.
terbukti secara sains, ya kita tahu semuanya, tidak ada kan orang yang bilang gula itu asin. No, karena pasti gula itu manis. Dan garam itu asin, nggak bisa ketukar. Nah, ini fakta. Atau tadi, matahari terbit di sebelah mana, Brances? Timur. Ya, matahari terbit di sebelah Timur. Barat. Nah, jadi bingung, timur apa barat? Timur. Di sebelah timur ya. Nah, itu fakta yang tidak terbantahkan nih, scientifically secara sains. Itu kita sebut sebagai fakta di sini. Jadi kita berbicara tentang fakta atau scientifically itu pakainya fakta. Kalau kenyataan, ini adalah hal-hal yang terjadi subjektif tergantung si subjeknya. For example, kita kondisinya saat ini adalah I am sleepy. Kenyataannya adalah saya mengantuk. Nah, itu kenyataannya Sis Vira. Belum tentu Bro Ansis merasakan ngantuk juga. Misalnya gitu. Itu jatuhnya adalah kenyataan. Tapi semuanya terjadi dalam titik waktu saat ini atau present. Ya, gitu. Kita kasih contoh dulu kalimatnya. I drink coffee and I smoke too. Ini bisa menjadi sebuah kenyataan. Bisa jadi juga menyatakan kebiasaan. Maksud kebiasaan di sini adalah saya biasa minum kopi dan saya juga biasanya merokok. Misalnya gitu. Jadi dia bisa kenyataan, bisa kebiasaan. Ini karena subjektif pasti ya. Kemudian fakta. Tidak bisa dibantah nih. Sugar is sweet, salt is salty. Gula itu manis dan garam itu asin. Tidak bisa dia mematahkan ini. Kemudian rutinitas. Rutinitas itu berarti agenda hariannya Bro Ansis yang dia menjadi rutin atau berulang. Rutin atau berulang. I wake up at 6 a.m. and go to work at 8 a.m. Kemarin Bro Ibrahim sudah bercerita tentang rutinitas paginya ya. I wake up at 5 a.m. I drink water and then I Bentar, Sis Fira ingat itu. I drink water and then Back to sleep. I Back to sleep and I pray and then I go to sleep again until at 8 a.m. I wake up and I go to the office at 9 a.m. Itu contoh rutinitas. Ya, yang berulang setiap hari misalnya gitu. Kemudian yang terakhir nih, I love you but you don't love me. Ini bisa jadi contoh sebuah apa? fakta. Bisa jadi fakta. Bisa jadi sebuah kenyataan. Dalam hal ini bisa jadi sebuah kenyataan. Ya, kita nggak bisa bilang itu, tapi karena dia iya, sedih banget ya. I love you but you don't love me. Ini bisa contoh sebuah kenyataan kalau memang ini terjadi ya. Kalau misalnya nggak terjadi jadi hoax dong. Gitu ya. Oke, so sad. Nah, ini contoh-contohnya. Nanti Brancis bisa membuat contoh, tapi kita masuk dulu kepada ini ya, topiknya. Formula of present tense. Sis Fira akan mengenalkan Brancis kepada dua bentuk kalimat. Yang pertama namanya adalah verbal sentence dan nominal sentence yang kedua. Sebelum Sis Fira jelaskan, Brancis apakah bisa menemukan perbedaan di antara keduanya? What's the difference between these sentences? Bedanya apa, Brancis? Coba dilihat kata kerja sama tidak kata kerja nggak sih, Miss? Who's this speaking? Siapakah ini tadi? Sudah nggak kelihatan di layar Sis Fira. Who is this speaking? Yang bahasa Sis Fira siapa? Siapakah tadi? Siapa? Aini, Miss. Sis Aini. Thank you, Sis Aini. Betul sekali ya. Nah, Sis Fira izin. Tadi ada suara dari mana ya? Oke. Nah, betul tadi sudah dibantu sama Sis Aini. Sis Fira dibantu sama Sis Aini tadi. Verbal sentence sesuai dengan katanya. Ini adalah verb. Verb adalah kata kerja, Brancis ya. Jadi, kalau misalnya kita mau buat kalimat yang ada kata kerjanya, pasti kita pakainya verbal sentence. Ketika tidak ada kata kerjanya, kita pakainya nominal sentence. Kita lihat dulu yang verbal sentence ya. Verbal sentence itu ini adalah rumusnya. Kalimat positif, dia punya rumus subject ditambah verb 1, verb 1,
ada S-nya tergantung sama subjek, ditambah complement. Complement ini keterangan. Bisa keterangan waktu, keterangan cara, keterangan tempat, dan lain-lain. Dan selanjutnya, pokoknya melanjutkan kalimatnya. Kemudian, kalau dia kalimat negatif, dia pakai subjek, orangnya siapa, subjek, don't atau doesn't, sesuai dengan subjeknya, pakainya don't. Kalau pakai don't, ini subjeknya siapa aja, Francis? You. I, you. Ya, UWD. you. We did. UWD. Atau kita bisa mengingatnya dengan Ayu Dewi. Ayu Dewi artis Indonesia itu. Dewi, ya juga boleh diingat seperti itu ya. You, They. Sisanya yang tidak kita sebut subjek sisanya ada she, he, It. pakai doesn't. Tuh. Sama seperti ini. Ada tambahan S di sini hanya ketika subjeknya adalah she, he, it. Nah, she, he, it ya. Terus kalau kalimat negatif dia juga tetap pakai verb one dan complement keterangannya. Interrogative adalah kalimat tanya. Kita pakai do atau doesn't sesuai dengan subjeknya, sama seperti yang ini tadi. Ditambah subjek, ditambah verb one, baru complement. Dibalik ya, kalau kalimat tanya, do atau does-nya yang di depan. Ini untuk verbal sentence. Kalau untuk nominal sentence, ini kita butuhnya, ini positif, ini negatif, ini tanya ya. Kita butuh subjek. Kemudian karena dia tidak ada verbnya Francis, kita pakainya to be. To be-nya ada 3. Is, am, are. Kalau misalnya saya, I, pakainya to be yang mana? I am. I pakainya am. Kalau is dipakai oleh siapa is? He, sama Betul, he, she, it. Betul. Kalau are dipakai oleh you, Nah, ditambahkan komplementnya, kelengkapan kalimatnya. Sama ya. Yang negatif tinggal ditambahkan not aja. Is not, am not, are not, plus complement. Ini hanya membedakannya hanya di not. Kalau kalimat tanya, negatifnya to be-nya di depan, baru subjek, baru lanjutan kalimat. Verbal and nominal. Boleh diingat-ingat dulu kalau verbalnya itu ada kata kerja, nominal tidak ada kata kerja, dia pakainya to be. Kita akan lihat contohnya di next slide ya. We're going to see the example on the next slide. Nah, ini adalah contoh-contoh dari verbal sentences. Verbal sentences. I love burger with cheese. Ini tidak perlu sesfera, kita tidak perlu keterangannya, ya no need to, tidak perlu terlalu tahu ya. Sesfera mau Francis mengidentifikasi kalimatnya dulu. I love burger with cheese. Yang manakah yang subjek, Francis? I. Oke. Love ini sebagai apa di kalimatnya? Sifat. Sebagai Subjek. Apa sih? Objek. Predikat. Oh my I God. suggest one object. Gimana kita tiba-tiba punya predikat di sini? Ya, ini kita punya verb one ya. Kita ingat verbal sentence ya. Kalau di bahasa Inggris kita nggak ada di rumusnya SPOK pakai predikat gitu. Itu kita di bahasa Indonesia kita diajarnya SP. Nah, kalau tadi predikat objek keterangan. jadi predikat itu tidak dikenali dalam bahasa Inggris, kira-kira gitu ya. Kita tidak pakai bahasa predikat. Gak apa-apa, terima kasih ya. Good, kita lanjut ya. Jadi love di sini sebagai apa, Francis? Sebagai satu. kata kerja. Bukannya adjektif, Miss. Kata sifat. Oke. Siapakah ini yang bertanya? I am, Miss. Who is I am? Siapakah ini? Doni. Bro Doni, oke. Bro Doni, kata love ini dia punya 2 kegunaan. Bisa sebagai noun, bisa sebagai verb.
Gitu ya. Jadi dalam kalimat ini dia adalah sebagai verb. Verb. Jadi dalam bahasa Inggris satu kata itu dia tidak hanya punya satu kedudukan, dia bisa punya lebih dari satu. Ya, tadi Bro Doni bilang, oh bukannya dia adjektif kata sifat atau dia bukannya noun kata benda, bisa juga. Dia memang punya kedudukan itu, tapi tergantung dalam kalimat. Oh, sesuai kondisi Miss ya, bisa berubah-ubah. Sesuai dengan kalimatnya, betul ya, sesuai dengan kalimatnya. Dalam kalimat ini dia bertugas sebagai kata kerja. Dia bertugas sebagai verb. Ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau burgernya di sini sebagai apa burger? Complement. Noun. Betul. Dari burger sampai with cheese ini semuanya kita hitung sebagai complementnya. Komplement. Kalau kita mau lebih spesifik, I love burgernya di sini adalah objeknya. Saya mencintai objek yang kita cintai itu apa? Atau saya sangat mencintai yang saya sangat suka itu apa? Ini objeknya. Burger. Objek burger. With cheese ini kata keterangannya. Ya. Keterangannya. Burger yang dengan keju yang kita suka. Itu ya. Ini kita menelaah contoh kalimatnya. Selanjutnya. Nah, ini. She hates me and I don't know why. She hates me and I don't know why. She sebagai Subjek. Subjek. hate sebagai Verb. verb one. Me and I don't know why. Kalau me, Object. object. Orang. And I don't know why. Keterangan. Ini dia penipuan kalimatnya. Branches bisa lihat ya. Ini kita ada digabungkan dengan sebuah and, betul. And di sini adalah kata hubung. Kalau kata hubung, kita bisa punya dua Kalimat. ini kalimat. Dua Betul. subjek. Ini satu kalimat, tapi di klausa pertama, ini klausa kedua. Ya, Oh ini iya. clause, ini second clause. Jadi kalau dia ada yang dipisahkan seperti ini, kita boleh bikin klausa baru atau dalam tanda kutip kalimat yang baru. Sehingga ini bukan complement, tapi ini adalah sebuah kalimat yang baru. Kita punya subjek baru, kita punya don't know, dan kita punya why. Ya, ini adalah sebuah kalimat yang baru. Don't know why ini juga dia sebagai simple present tense kalimat. Dia I don't know. Dalam contoh kalimat negatif ya. Ini adalah contoh kalimat simple present tense yang verbal dan dia negatif. Gitu. Jadi walaupun dia tadi setelah ini harusnya loh kan bukannya komplement. Dalam kalimat komplement itu tidak wajib Francis ya. Jadi tergantung dengan kalimatnya. Kalau ini dia ada dua klausa. Jadi kita punya dua subjek di dalam satu kalimat panjang. Kita bedah, she hates me, titik. I don't know why, titik. Ya bisa seperti itu. Tapi mau digabung, jadi makanya kita punya and. Nah, Sisvira mau lanjutkan sampai yang ketiga dulu. Contoh yang ketiga, karena di chat Sisvira melihat ada tulisan does he works today. Ya, does he works today. Kita Sisvira mau lihat ini dulu contohnya. My mom ini adalah apa my mom? Subjek. Ya. Doesn't. Kenapa kita pakai doesn't? Karena negatif. Karena saya. Negatif. Kemudian terus karena apa? My mom doesn't like pizza. Because mom not like pizza. Karena mom Tidak suka. adalah ya, karena mom adalah she. Itu jawabannya ya. Karena mom adalah she. Sehingga kita pakai does, bukan do. And doesn't like. Like ini sebagai apa? Kata kerja. Kata kerja. Pizza sebagai Objek. Nah, with special on it adalah Komplement. keterangan dari si pizza. Ya. Oke, kalau kita mau sampai my mom doesn't like pizza, titik boleh kan ya?
Boleh. Tapi kita mau kasih keterangan pizza seperti apa yang Mom nggak suka. Oh, yang ada basilnya. Gitu. Nah, ini sekarang kita lihat ya. Kalau misalnya contoh Sisvira melihat ada contoh kalimat dikirimkan di chat ya. As he work Sisvira mau highlighting bahwa S di sini tidak diperlukan. Dia kalau ada S ini jadi tidak tepat. Walaupun ya kita tidak butuh S di sini. Kenapa? Ini kalimat dan artinya Udah pakai S. Status ya. dasnya udah Atau pakai libur S. ke sekolah agama, Mbak? Ya, Because dasnya sudah interrogative pakai sentence. Interrogative Pan sentence. mama balik kecil deh. sebentar. Pan mama makasih deh. Jadi karena ini sudah pakai das untuk mewakili he, dia nggak ada S-nya di sini. Gitu. Jadi dihilangkan saja S-nya. Ini baru untuk verbal sentence. Nah, kita akan coba intip dulu yang nominal sentence-nya. Oh, ada adik bayi, Sisvira, tapi izin off mute-nya dulu ya. Oke. Kita lanjutkan dulu. Adakah yang punya pertanyaan, Brancis? Do you have question? Okay, Bro Ibrahim. Bro Mau Ibrahim, tanya. oke. What is different? What is different? Compliment and compliment. Oke. Yang berbeda. Compliment sama compliment. 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 Oh, Sisvira, bentar ya, Sisvira izin. Sisvira izin dulu. Kayaknya Sisvira jadi ada ketutupan sama seorang lain. Oke, compliment sama compliment. Yang kita gunakan di sini compliment atau complement? Complement. Oke, complement adalah kita tulis ya. Complement sama dengan pelengkap. Complement ini seperti apa ya bahasa Indonesianya ya? Terus cari dulu. I need to search it on my brain. Pujian ya, pujian. Nah, itu dia. Sisvira menangkap makna itu di dalam otak, tapi I cannot translate it. Betul, itu adalah pujian. For example, I can say that, oh, we are very smart, and please take it as a compliment. Silakan terima itu sebagai sebuah pujian. That's compliment. Kalau kita ini adalah complement, pelengkap. Kalimat pelengkap, makanya isinya tadi keterangan ABCD gitu ya. Sama kayak adverb Miss ya, kata keterangan. Kalau jadi di dalam complement ini, Bro, di dalam complement ini ada adverb-nya. Bisa adverb, bisa noun, bisa objek, bisa adjective. Nah, ini isinya complement tuh bisa itu. Oke. Apakah terjawab, Bro Ibrahim? You are muted. I'm sorry, we cannot hear you. Bro Ibrahim sedang di mute. Tadi Sisvira mute. Oke, thank you. Bro Sahril, ada pertanyaan dari Sahril? Yes, Miss. Ya silakan. To be itu maksudnya apa ya, Sis? To To be. Ya, to be itu maksudnya apa ya? Kedudukannya dalam kalimat itu apa ya? Oke. Udah rumus. Ya, to be adalah rumus, betul sekali. To be itu rumusnya, betul. Memang betul. To be adalah rumusnya. Tapi kenapa sih dipakai? Kenapa perlu pakai to be gitu ya? I think to be is the complement. To be is not the complement. To be bukan complement. Beda ya. Nah, Brancis ya. Kalau to be itu adalah to be itu sebagai kata hubung dari subjek kepada complement. Jadi dia penghubungnya. Dia adalah penghubung antara subjek dan complement. Kita tidak bisa membuat sebuah kalimat, misalnya Sisvira mau bilang seorang
gadis perempuan ini pintar. She smart. Nah, tidak tepat tuh. Kita butuh she is smart. Jadi kita menambahkan sebuah kata hubung untuk menghubungkan subjek kepada kata sifatnya. Ya, pada kata sifatnya. Itu adalah to be. Tuh, Bro Sahrin. Nah, memang dia rumusnya. Mau gimana lagi ya? Adalah sebuah frasa yang artinya itu adalah dia adalah kata kerja bantu jatuhnya. Kata kerja bantu. Kita akan melihat itu di nominal sentence ya, Bro Sahrin ya. Oke. Kita lanjutkan dulu ya. Coba kita contoh lihat yang nominal sentence, Francis. Kalau yang tadi verbal sentence ada kata kerjanya, Kalau misalnya yang nominal sentence, we don't have the verb. Kita tidak punya verbnya, kita tidak ada kata kerjanya. Kita coba lihat, kita bedah dulu kalimatnya ya. I sebagai Dokter. saya sebagai dokter. Betul. Tapi dalam kalimat ini, I Subjek. Tuh. Kenapa kita pakai to be am? Karena Karena I. betul, karena subjeknya I. Terus a doctor ini apa? Komplementnya. Pasti dia adalah sebuah komplement. Excuse me, Miss. Yes. Excuse me, Miss. Apa perbedaan dokter and dokter? Tulisannya sama kok. Dokter sama dokter itu bedanya di mana? Oke. Bedanya di konteks kalimatnya aja. Ya, memang dia bahasanya tulisannya sama, dokter gitu ya. Doctor and doktor. Orang tuh kalau di luar negeri, dokter ini dia dipanggilnya sebagai profesor misalnya ya. PhD dengan gelar gitu ya. Dipanggilnya dengan gelar. Ya, S3 kalau di Indonesia kita punya S3 dokter. Tapi tulisannya memang sama gitu. Dan gelarnya yang berbeda ya. Gelarnya yang berbeda. Miss. Sis Julie, yes? Untuk membedakan seorang dokter dengan my doctor. My doctor, anak saya, kayak mana cara ngomongnya? Oke, boleh. Nanti kita lanjutkan ya. Sis Wira akan jawab pertanyaan Sis Julie, tapi Sis Wira jelaskan yang nominal sentence dulu, ya. Oke, kita lanjut dulu yang nominal sentence. I am a doctor. I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. Dokter di sini adalah sebuah apa? Sebuah apa? Dia kedudukannya dalam kalimat ini sebuah apa? Komplement. Komplement. Lebih spesifiknya dia adalah, kalau ini tadi subjek, itu be. Kalau dokter objek. not objek. Kalau objek itu kan harus dikenai sesuatu. Subjeknya. Bukan subjek, karena dalam satu kalimat tidak bisa ada dua subjek. Jadi kira-kira apa ini? Profesi. Ya, profesi itu apa? Dalam part of speech-nya, dalam bagian kalimat profesi itu kita dilihat sebagai apa? Pekerjaan. Profesi adalah pekerjaan, itu namanya sinonim. Kalau ini ya kedudukannya. Komplement ya. Komplement, betul ya, komplement. Ayo lebih spesifik, lebih spesifik. Nah, oke, ya, dia kedudukannya atau fungsinya adalah sebagai noun. Noun itu apa, Francis? What is noun? Kata kerja, kata benda. Kata benda. Jadi profesi di sini adalah noun, kata benda. Kata benda itu bukan hanya benda yang ini, meja, kursi, nah itu bukan ya. Dalam bahasa Inggris kata benda itu sesuatu yang benda, sesuatu yang bukan orang, ya, sesuatu yang bukan orang, sesuatu yang bukan melakukan sesuatu. Kalau yang melakukan sesuatu adalah subjek, yang dikenai sesuatu adalah objek. Noun adalah bendanya. Profesi di sini adalah, jadi dia kedudukannya. Kalau dalam bahasa Inggris dia adalah namanya part of speech. Bro Ibrahim, Sis Fira, mohon maaf, Sis Fira mute dulu ya, karena suara ini kayaknya dari headsetnya atau dari mikrofonnya ada ngung. Jadi ketutup. Nanti kalau Bro Ibrahim mau jawab atau apa boleh unmute terus di-mute. Oke. Nah, ini itu adalah nominal sentence. Kita lanjutkan di bawahnya dulu.
They are angry. Ini dia. Kita lihat. They sebagai Objek. Subjek. subjek. Terus Subjek. ini are ini siapa? Are ini sebagai apa? To To be. be. To be. Kenapa kita pakai are? Karena Karena dia subjeknya They. They. They are. Betul. They are. Angry sebagai adjective. Adjective. adjective atau kata sifat. Sifat. Itu dia, Sifat. ya. Nah, Bra and Sis, yang dari tadi kita omongin subjek, terus ada noun, ada objek, itu dalam bahasa Inggris kita namai sebagai kelompok part of speech. Kelompok part of speech. Jadi isinya yang subjek, verb, noun, adjective, adverb, itu kita namai sebagai part of speech. Part of speech itu berarti adalah bagian dalam kalimat. Jadi isi kalimat kita itu apa ini isinya? Ada subjeknya, ada nounnya, ada objeknya itu. Kalau kalau kita complement itu adalah keterangan. Nah, isi keterangan ini bisa adjective, noun, adverb. Gitu. Kalau kita di bahasa Indonesia rumusnya itu SPOK kan ya, subjek, predikat. Keterangannya itu adalah complement. Gitu ya. Oke, kita akan jawab pertanyaannya Sis Yuli tadi. Apa bedanya a doctor sama by doctor? Gitu. Atau tadi gimana? Sis Yuli mau tanya dokternya anak saya, gitu ya? Iya, dokter ketika mengucap saya dengan dokter, seorang dokter. Nah, itu beda lagi. Itu beda lagi. Yang Sis Yuli maksudkan mau bilang apa? Cara prafasannya, cara ngomongnya. Cara ngomongnya mau bilang apa kalimatnya? Saya seorang dokter. I am dokter kan? Kalau Terus saya itu, seorang dokter gini, I am a doctor. Terus? Yes. Terus ngomong anak saya, my doctor. Oh, anak saya adalah dokter saya gitu. Anak saya dokter gitu. Anak saya adalah seorang dokter gitu ya. Anak saya adalah seorang dokter gitu Cecilia. My son is a doctor. Nah, itu dia. Tadi pertanyaan pertama pas Sis Yuli bilang itu Sis Fira nangkapnya. Sis Yuli mau tanya, kalau misalnya itu adalah dokter anak saya, nah itu beda lagi kalimatnya. Itu adalah pakainya adalah possessive pronoun. Kalau ini adalah anak saya adalah seorang dokter. Anaknya laki-laki atau perempuan? My son. Perempuan. Oh, perempuan. My daughter is a doctor. Doctor. My daughter is a doctor. Jadi bedanya, bedanya yang kita contoh ini sama contoh yang bawah. Beda contoh atas, contoh A, contoh B. What's the difference? Bedanya? Sama Yang membedakan apa? menceritakan tentang orang lain. Oke, menceritakan tentang orang lain. Betul. Orang lainnya di sini siapa? Anak Ya. Anak saya. Kedudukannya apa dalam kalimat? Subjeknya yang beda. Selesai. Ya. Subjeknya yang Ya. Simple. Simple ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya Sis Yuli kalau mau bilang kalau anak saya adalah dokter, Sis Yuli tinggal ganti subjeknya. Bukan saya yang dokter, anak saya. I am not a doctor, but my daughter is a doctor. Brother. Ganti deh subjeknya gitu. Jadi subjek ini diganti-ganti sesuai dengan situasinya gitu ya. Oke, Miss. Thank you very much. Betul ya, berarti ini ya pertanyaannya ya. Takut Betul, Sis Fira. betul. Oke, sip. Excuse me, sis. Yes, who is this speaking? If Semangat Mbak Yuli. doctor and doctor penulisannya sama ya, sis? Pardon? Penulisan dokter sama doktor sama ya penulisannya? Oke. Kalau secara gelar berbeda, tapi kalau secara penulisan sama. Ya, betul sekali. Itu jawabannya. Jadi kalau misalnya dokter, doktoral ya, S3, gelarnya DR besar. Kalau dokter, DR kecil.
Tapi tulisannya sama, bacanya juga sama. Doctor. Oke, thank you, Miss. Sekarang karena ini bukan profesi. Jadi kalau misalnya orang misalnya di Indonesia aja kita nggak ada bilang ya Bu Dokter misalnya, jarang ya. Karena it's not a profession gitu. Tapi kalau misalnya dokter, ya Bu Dokter gitu. Biasanya seorang yang dokter ini tetap aja dipanggil sama namanya Ibu Syifa misalnya atau Ibu apa. Kalau ini Ibu Dokter. Tapi dalam bahasa Inggris dia sama ya. Oke. Sis Yasmin. Halo, Miss. Ya, silakan. Untuk kata benda sama kata sifat itu sudah termasuk komplimen apa beda lagi? Kata benda dan Kata sifat itu tadi itu termasuk Complement. Oke, kita jelaskan kembali tentang komplement ya. Jadi komplement dalam rumus di sini adalah kata pelengkap. Melengkapi kalimatnya. Kita menambahkan informasi terkait si subjek sama si verb ini. Apa informasi tambahannya? Informasi tambahannya bisa berisi A and A. Brancis mungkin pernah menemukan atau melihat rumusnya. Dia nulisnya kayak gini. Subjek plus verb 1 ditambah A and A atau ANA tulisannya. A and A ini adalah adjective, Noun. noun, betul, noun, and Adverb. adverb. Itu dia. Jadi rumus di rumus pun orang suka nulisnya ini. Antara mereka akan pakai komplement atau ANA. Jadi isinya memang ini. Gitu ya. Gitu sih, Yasmin. Oke, Miss. Thank you. You're very welcome, Bro Doni. Miss, tadi doctor itu kan noun ya. Terus saya lupa itu ada temannya apa? Pronoun apa sih? Ya, pronoun itu apa bedanya, Miss gitu? Saya lupa lagi. Noun sama pronouns. Iya, pronoun. Pronouns. Kalau noun adalah kata oke, bentar. Sorry. Noun adalah kata benda. Pronoun adalah kata panggil, kata ganti panggilan. Pronoun itu kata ganti kepemilikan, bukan kata ganti panggilan ya, kata ganti kepemilikan. Kalau kata ganti panggilan, subjek bisa. Tapi kalau misalnya pronouns adalah kata ganti kepemilikan. For example, pronouns itu kata ganti. Pronouns itu bisa she, he, it tadi bisa, atau possessive pronouns. Francis mungkin pernah mendengar possessive pronouns. Possessive pronouns adalah kata ganti kepemilikan. For example, I, me, kata ganti possessive pronouns-nya adalah mine. Milik saya, mine. Oh iya. Atau my bag. Gitu ya, my bag. Terus kalau misalnya dia itu she atau he. Tapi miliknya dia, kalau miliknya dia apa? Dia perempuan, miliknya dia her bag. Miliknya dia laki-laki His bag. his bag. Nah, itu pronoun ya, possessive pronoun. Jadi pronoun adalah kata ganti. Pronouns itu kata ganti, termasuk si subjek ini. Subjek ini bisa jadi kata ganti, tapi ada kita kenali juga sebagai possessive pronoun. I remember, Miss. Okay, now you remember? Thank you. Kita lanjut ya. Nah, ini kita masih berfokus pada present tense ya. Jadi sebelum kita lanjut to the next slide nih. Nah, ini ada contohnya ya. Sebelum kita lanjut ke slide selanjutnya, jadi simple present tense itu digunakan ketika kita bercerita tentang apa aja, Francis? Tentang kebiasaan, Rutinitas. fakta, dan Kenyataan. Oke. Kata kunci rumus yang ada di verbal sentence punyanya simple present tense adalah verb one, kata kuncinya adalah verb one ya. Yes. Rumusnya yang panjang, tapi kata kuncinya adalah verb satu. Nah, ketika kita melompat ke masa lalu atau ke masa depan, verbnya yang akan berubah. Jadi Sisira ingin Brancis mengingat verbnya. Karena kalau dalam kalimat memang kita pasti butuh subjek ya, pasti ada subjeknya. Mau dia verbal, mau dia nominal pasti dia ada. Ya. Jadi Sisira mau menekankan bahwa di simple present tense kita pakainya verb satu.
Verb 1, yes. Nah, itu ya. Itu kata kuncinya. Kemudian kita akan lihat. Nih. Ada pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan orang. Ya, where do you work? Di mana kamu bekerja? Kita bisa jawab dengan I work at Hospital. and And I I love my my job. Oke, Yusfira mau tanya, di contoh yang pertama, ini contohnya verbal sentence atau nominal sentence? Nominal. Nominal sentence. Sentence. Nominal and verb. Nominal and verb? Yes. Yes. Verbal ini. I love your I love my job kan verb. Tuh. Nah, Karena ini adalah dua-duanya adalah verbal sentence. Kenapa, Brancis, ini semua dua-duanya verbal sentence? Karena Karena nggak ada to be. Ada kata hubung. karena There is ada verb. karena adanya ada verb one. verbnya. Dua-duanya pakai verb. Tidak ada to be-nya ya. Oke. Ya. Dan dia digabungkan menjadi satu kalimat dengan kata hubung. Kan? Oke. Yang kedua, how about the second one? Nominal. Ini verbal atau Nominal. nominal? Nominal. Kenapa Nominal. nominal sentence? Yes. Because there is a to be. Ya, ada to be. She is my wife. Ini my ini pronouns ya, possessive pronoun. He is my son. Oke, good. Kemudian yang Siswira ini. Number 4. Yang number 4 ini dia Nominal sentence. Nominal. verbal atau nominal sentence? Nominal sentence. Nominal dan verbal sentence dan nominal. Verbal and nominal sentence. Very good ya. Ya, betul. Tadi yang melihat nominal pasti karena melihat ada ini ya. Ada she dan betul. Nah, dia memang nominal yang ini memang betul. Jangan lupa ada because-nya, dia dikasih kata hubung. Jadi ada klausa pertama di depannya yaitu verbal sentence. Doesn't eat. Verbnya yang ini ya, bukan yang doesn't-nya yang verb. Ini adalah verb. She doesn't eat. Betul, eat-nya. Betul, bro. Eat because she is a vegan. Jadi dalam satu kata, dalam satu kalimat yang ditandai dengan satu titik, itu bisa punya kita bisa pakai dua-duanya langsung. Mau pakai verbal dan Sorry, Miss. ya, hello. Can I ask you, Ya. vegan sama dengan vegetarian? Ya, vegan itu vegetarian. Betul, disingkat Thank aja. you. Okay. Welcome. Oke. Gitu ya, ini kita sudah berhasil lah istilahnya mengidentifikasi. Kenapa sih Siswira ajarkan ini sampai panjang-panjang? Karena kita dalam membentuk kalimat kita perlu tahu subjeknya, kita perlu tahu verbnya, kita perlu tahu nounnya, kita perlu tahu biar kita bisa bikin kalimat. Jadi dalam otak kita tuh ngumpulin siapa subjek, siapa verb, siapa subjek, yang mana verb, yang mana complement. Baru kita bisa keluarkan sebagai ya. Mungkin Brancis sudah pakai dalam berbahasa Inggris tapi nggak ngeh kalau itu tuh subjek, kalau ini yang lain. Sama kayak bahasa Indonesia ya, kadang-kadang kita nggak tahu juga. Betul ya, jadi kalau bahasa Indonesia karena kita udah terbiasa, kita nggak perlu bikin rumus di otak. Tapi karena ini yang kita pelajari, kita harus bikin rumusnya. Jadi rumusnya kita kenalkan. Halo Miss. Yes, who's speaking? I'm Arif. Berarti kalau umpamanya alternatif lain selain mempelajari rumus ini gimana tuh Miss? Apakah harus dibiasakan aja ngomong nanti akan melekat rumus seperti ini? Saya percaya pembiasaan itu baik. Tapi kalau kebiasaannya salah, sampai terus-terusan akan salah. Jadi tetap perlu kita pelajari. Ya, pembiasaannya setelah Brancis udah tahu rumusnya, baru dibiasakan bikin kalimat yang benar. Itu adalah pembiasaan yang paling betul. Jadi boleh pembiasaan tetap, tapi Siswira tetap dorong Brancis untuk tahu bentuk kalimatnya. Tapi jalannya tidak akan mudah karena ini baru satu tenses yang kita pelajari. There are 16 tenses.
Ada 16 tenses ya. Ada 16. Semakin dia menjauh angkanya, ini kan yang pertama. Nanti yang kedua kita ketemu sama past tense ya. Nanti ketiga sama yang lain itu akan semakin sulit memang dia. Jadi itulah kayanya bahasa Inggris. Kayanya bahasa Inggris itu adalah dia berubah setiap kejadian. Jadi kalau misalnya tadi Bro Arif atau Bro Ihsan ya tanya ya, gimana caranya alternatifnya adalah ya betul familiar dulu ya, nanti kita kebiasa. Tapi biar dicoba kebiasaannya membuat kalimatnya yang betul. Jadi tadi misalnya kan kalau simple present tense kita butuhnya subjek sama verb. Yang kadang kesalahan kita adalah dikasih to be dulu di sini. Padahal dia harusnya nggak pakai to be. Ada tenses yang lain yang memang dia adalah subjek plus to be plus verb ing. Nah, itu ada lagi. Tapi dia bukan simple present tense, namanya continuous tense. Continuous Adalah tense. tenses yang lain. Ada udah Punya jadinya diketawain yang lain, ya. sis. Iya, punya jadinya yang lain ya, sis. Iya, jadi kita satu-satu belajarnya. Sisira yakin Bro and Sis udah pakai sebetulnya. Udah pernah pakai yang to be verb ing itu. For example, I am learning. We are studying. I am driving. I am drinking. Dan semua-semuanya itu adalah continuous tense. Tapi kita nggak tahu namanya. Apa bedanya sama yang present? Itu bedanya. Nah, kalau kita pakai simple present tense, kita hanya butuh subject dan verb nih. Kadang-kadang kesalahan kita, dikasihlah to be di sini is. Dikasihlah to be di sini am. Nah, itu grammatically salah. Kalau kita nggak pelajari, nanti sampai terus-terusnya kita salah. Kalau kita pelajari. Sebentar, Bro Zainal, sepertinya ada pertanyaan, Bro Zainal. Hospital ya. Nah, kalau misalkan kan saya ya, di itu pakai tuh waktu hospital. Dan Sisvira tidak kedengeran suaranya, Bro Zainal, ketutupan kayaknya mic. Kan itu kalimatnya I work at hospital. Kalau misalkan kalimatnya I work to hospital gimana? Kan kalau dalam bahasa Indonesia saya bekerja di rumah sakit. Nah, kalau misalkan kalimatnya I work to hospital, kira-kira salah atau bagaimana? I work to hospital. To itu adalah preposisi untuk menyatakan kita pergi ke suatu tempat. Oh, berarti ya. Kalau misalnya mau pakai bekerja di, harusnya adalah I work at hospital. Tapi I go to hospital, itu baru benar. Saya pergi ke hotel lagi, ke rumah sakit. Berarti Itu namanya. Berarti I juga nggak bisa pakai I work nggak bisa. Pardon, boleh diulangi? I juga nggak bisa dirubah sama I am. Tidak bisa dirubah menjadi I am. Kalau kalimatnya kayak gimana? Misalkan I am work at hospital, salah berarti ya? Itu yang saya tadi kasih tahu ya, itu salah. Kalau misalnya Bro mau pakai itu namanya tenses yang lain. I am working at hospital. Continuous. I work. Ya, I'm working. Nah, kalau misalnya mau kasih tahu I am working at hospital, berarti dalam kalimat kita mau kasih tahu saya ini saat ini sedang bekerja. Sedang ada tanda artinya sedang. Ya. Kalau yang malam ini kita pelajari, mari masih simple present. Oke. Terima kasih. Semoga menjawab ya, Brancis ya. Kita akan masuk sedikit dulu ke kosakatanya. I ask you, what's Yes. the meaning kayaking? Oh, oke, sis Right Ismail. before. Kayaking. Kayaking itu ada yang tahu Brancis what is kayaking? Oh, kayak ini perahu itu yang kayak arum jeram itu kayaking itu. Ya, kayaking. Jadi dia perahu kecil gitu ya. Biasanya mirip canoe tapi bukan canoe. Kayak itu gimana ya? Itu adalah sebuah pokoknya dia salah satu Perlombaan perahu itu loh, ada ya itu. kayak perahu, betul. Dia salah satu water sport juga kayaking ini. Termasuk water. Okay, thank you. You're very welcome. Kita lanjut ya.
Nah, ini ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan rutinitas, yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang memang kita biasa pakai dengan simple present tense. Ya, kita lihat dulu. Sisvira akan bacakan aja. Francis bisa listen to me. Mohon maaf ya, kita ternyata lama sekali membahasnya. Kita lanjut dulu. Oke, wait. Ini we have bangun tidur ya, wake up. Wake up ini verb 1 semua ya. Ini verb 1 Francis. Semua verb 1, oke? Oke, bangun tidur, wake up. Beranjak dari tempat tidur itu baru get up. Bangun dari bukan bangun ya. Beranjak ya. Beranjak dari tempat tidur adalah get up. Mandi bathtub, mandi di bathtub. Take a bath. Mandi shower, pakai shower itu take a shower. Terus setiap kali Sisvira bahas ini selalu ada yang nanya, kalau mandi pakai gayung gimana? Sisvira nggak tahu karena they don't have gayung. Jadi kalau misalnya kita mau bilang mandi, berarti pilih aja lah salah satu ya. Boleh pakai take a bath, boleh take a shower, boleh. They don't have gayung in their own dictionary. Jadi ya nggak ada kita bisa mandi pakai gayung gitu. Gitu. Water. Kalau mandinya di ember gimana sih? Mandinya di pancuran. Aktivitas. Jadi kita tidak perlulah kita mikir dulu mandinya pakai apa, tapi aktivitas mandinya Brandes bisa pilih salah satu ya. Take a bath atau take a shower, oke? Ya mau pakai ember boleh, pakai gayung boleh. Nah, pilih aja salah satu. Kemudian sarapan, have a breakfast, have breakfast. Breakfastnya ini adalah sarapan. Have-nya ini sebagai model verb. Have breakfast. Sarapan makan siang kemarin kita ada ya, brunch. Jadi brunch adalah breakfast, lunch. Makan siang adalah lunch. Makan malam adalah dinner. Oh bentar. Tadi have sebagai apa? Have sebagai model verb. Ini kelihatan nggak ya screen-nya? Kelihatan. Bentar. How about now? Ketutup ya kayaknya ya? Iya. Harus pakai have ya? No need to, tapi kalau kita mau bikin, bentar ya. Kalau kita mau bikin dia sebagai sebuah kalimat verb, verbal sentence, kita butuh have. I have breakfast. Have mempunyai ya. Have, betul. Mempunyai, have itu mempunyai, tapi dalam kalimat ini dia berfungsi sebagai melakukan sesuatu. Ya, seperti I do. Ya, I have breakfast. Melakukan sesuatu. Breakfast, brunch, lunch, makan malam adalah dinner. Meeting, pertemuan ya, artinya meeting ini pertemuan. Pergi bekerja, ini contoh pertanyaan Bro Zainal tadi ya. Go to work. Go to work. I go to work every morning at 7 a.m. Ini dia mengulangi. Terus go to school, pergi ke sekolah. Do homework, PR, pekerjaan rumah, sama aja nih. Ini rumah, ini pekerjaan. Ya, sama kita bahasanya, pekerjaan rumah, homework. Nongkrong, kemarin kayaknya kita ada ketemu ya. Go hang out. Mau hang out sih. Dia mau menekankan aja pergi hang out gitu, pergi nongkrong. Menonton, we know this one, this is watch. Kemudian cek sosmed ya, scroll. Scroll itu bahasa Indonesianya, bahasa formalnya atau bakunya adalah gulir. Lucu ya, tapi itu ada bahasa kita loh, gulir artinya. Ya, secara formal dan bakunya, scroll adalah gulir. Gulir HP-mu ke bawah. Gulir ponselmu ke bawah, itu gulir. Scroll social media. Jadi Francis suka biasanya kita ini orang Indonesia suka mencampur bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dalam kita berbicara. Biasanya kita itu bilangnya, harusnya dalam bahasa Indonesia kita bilangnya media sosial. Pakai S, media sosial. Dalam bahasa Inggris dia adalah social media. Jadi jangan ditukar. Kalau mau bahasa Inggris ya udah bilangnya social media. Tapi kalau bahasa Indonesia, media dulu baru sosialnya. Ya sosial. Ya. Kemudian mencuci piring, wash the dish. Ya, Bro-Bro-Sis mungkin pernah mendengarnya wash the dishes. Berarti piringnya banyak, ya lebih dari satu, plural.
Aduh, Kemudian, maaf kok berdengung ya. ya ini sebentar ya. Dari mana ya? Kemudian kalau menyikat gigi itu ada brush your teeth. Kenapa teeth bukan tooth, Francis? Karena gigi. Karena banyak, giginya banyak. Betul, karena giginya banyak. Jadi kalau Ompong gimana? ompong berarti tidak perlu wash your teeth. Kalau kalau tooth itu kalau pakai O ya. Kalau pakai O itu berarti giginya satu. Misalnya saya mau cabut gigi ke dokter gigi. I need to go to the dentist to take out my tooth. Berarti kita bilang bahwa yang mau dicabut cuma satu giginya. Tapi kalau Brancis pakai teeth, berarti cabut giginya lebih dari satu. Ini adalah plural untuk tooth, gigi. Kemudian pergi tidur, go to bed. Atau sleep juga boleh ya. Go to bed, go to sleep, boleh. Olahraga di gym, hit the gym. Ya, seperti do the gym. Olahraga, exercise, sama. Ini adalah pengulangan. Ya, go to school, do homework, go hang out atau hang out. Oke, itu adalah vocabulary tambahan kita untuk hari ini ya, Brancis. If you want to screenshot, it's okay. Tapi seingat Siswira ada di modul, harusnya ada di modul ya. Oke, Siswira. Maksudnya sih, Ya. penggunaan need dengan want itu bisa need sama nggak artinya? Kalau want itu artinya kita mau. Kalau need kita perlu. Kalau I need tadi ke dokter ya, cabut gigi ke dokter. go Kalau to ganti the want nggak pas ya? Kalau misalnya bro Pak mau ke dokter gigi boleh. Ya, kalau misalnya kita memaknai kalimatnya itu kayak saya mau pergi ke dokter gigi. I want to go to a dentist. Oh iya, saya mau dengan perasaan senang hati gitu ya. Saya mau pergi ke dokter gigi. Tapi kalau I need, berarti itu sesuatu yang kita butuhkan, suka tidak suka. Kalau want, berarti kalau mau kan pasti dilandaskan dengan kita mau melakukannya. Itu bedanya. Want sama need kan dalam bahasa Indonesianya aja, mau dan perlu. Oke, thank you. Oke, tadi Siswira mendengar ada lagi yang ingin bertanya. Sis siapa ya? Yes. Sis siapakah ini? I'm Esmeralda. Oke, Sis Esmeralda. Ya. Kata bed also jelek ya. Oke. Beda penulisannya, bacanya sama. Kalau dalam bahasa, ya. Kalau dalam bahasa kita punya yang namanya fononim, foto. Bisa. Ya, saya lupa namanya apa. Tapi ada yang dengan sebuah kata itu ada kata yang tulisannya sama, bacanya sama, artinya berbeda. Namanya homo. Nah, itu dia. Homonim, homofon sama homograf. Nah, itu. Jadi kalau ini bad sama bad buruk, ya, tulisannya beda, bacanya sama, maknanya sama. Itu namanya apa tadi? Bentar. Homonim ya. Homonim ya. Homonim. Jadi dia tulisannya beda, bacanya sama. Sorry, homofon. Ya. Ya, homofon. Bacanya sama. Fon itu suara ya, homofon. Homo satu, suara. Satu suara. Tulisannya beda, suaranya sama, bacaannya homofon ya. Bad sama bad. Bedanya huruf A-nya ya. Yeah, thank you, Miss. Very welcome. Sis, mau bertanya sih. Yes, okay. Who is this speaking? Siapakah ini? Iwana. Oke, Sis Iwana. Mengenai have breakfast, have brunch, and have lunch, itu ketika kita membuat present tense, have-nya kepake. Iya. Pakai itu sebagai misalkan saya sarapan roti, berarti I have breakfast bread. Ya, I have bread for my breakfast. Kenapa bisa itu? Coba kita lihat ya. I have bread for my breakfast. Ini adalah subjek
Ini adalah verb. Bread-nya adalah apa? Objek. Noun. Noun. Ya. Bread. For my breakfast ini adalah keterangannya. Gitu. Jadi bentuk kalimatnya jadi bisa berbeda kalau dari kalimatnya Sis Iwana tadi ya. I have had breakfast. Gitu. Ini berarti termasuk present tense. Present tense, of course it is. Present tense adalah bentuk kalimat yang paling simple dalam bahasa Inggris. Ya, nih, I have bread for my breakfast. Masuknya. Oke. Thank you for your question. Oke, Brancis. Adakah yang masih ditanyakan? Kalau present, Yes, Bro Ihsan. kalau present tense itu biasanya memakai ing ya, Miss ya? Atau sedang. Ya. Present sekarang ya? Belum Kalau sampai ing. sekarang, ya betul, belum sampai ing ya. Kita baru pakai verb 1. Nggak apa-apa, Bro Ihsan ya. Kita baru pakai verb 1. Jadi simple present tense itu hanya pakai verb 1. Verb ing itu udah punyanya rumus lain, tenses lain, namanya continuous tense. Nanti kalau Brancis akan melanjutkan ke level-level selanjutnya, atau kita akan bertemu di level ini, I forgot ya, di level ini ada continuous atau enggak, tapi sepertinya belum, seingat Sisvira belum. Jadi kita di level ini akan belajarnya tuh simple present sama simple past. Jadi kalau simple past kita pakainya verb 1 ya, Arif ya. Apakah clear, Bro? Oke. Clear. Oke. Bro Rodo Firman, kayaknya ada pertanyaan juga, Bro. Bro Rodo Firman. Halo, iya Mas. Oh, di chat ya? Iya, di chat ada. Oke. Ini Siswira baru lihat chatnya, I'm sorry. Go home or go to home, gitu ya. Oke. Kalau home, go home itu pulang artinya. Go to home, pergi ke rumah. So you can differentiate, bisa diartikan seperti itu ya. Go home atau go to home, beda. Kemudian bedanya home sama house. Oke, ini udah dibantu sama Sis Ulfa. Sebenarnya artinya sama-sama rumah. Tapi home itu yang berkaitan dengan orangnya. Kalau house itu adalah bangunannya. Jadi misalnya Brancis meletakkan makna rumah itu kepada orang lain. For example, you are my home. You are my place. Misalnya itu pakainya you are my home, jangan you are my house ya. Kalau house itu bilang emang saya bangunan rumahmu gitu ya. House itu adalah bangunan rumah, oke? Home sama house gitu. Tapi kalau misalnya Brancis mau bilang I wanna go home, oh berarti reverse Brancis itu mengartikan rumah sebagai sebuah kesatuan bersama dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau house bangunannya aja, rumahnya aja. For example, I want to buy a new house. Boleh-boleh aja, saya ingin membeli sebuah rumah baru. I want to buy a new home, boleh juga. Tapi a new home di sini ada makna orang di dalamnya. Ya. Semoga menjawab. Kemudian. Thank you, Miss. Oke, you're very welcome. Bro Doni, kayaknya ada pertanyaan juga, Bro Doni. Tadi Miss saya lihat ini exercise olahraga. Apa bedanya sport sama exercise apa tadi? Misalkan I want to play football sports, misalkan. Terus kalau itu pakai exercise gimana? Oke, exercise ya. Kita membacanya exercise, Bro Doni. Exercise di sini olahraga, betul. Tapi dia bukan olahraga yang diperlombakan. Misalnya, kalau sports itu jatuhnya adalah kepada olahraga yang memang olahraga sport. Kalau exercise ini sejenis kita mau jumping jacks itu juga udah exercise. Kalau Bro Ansis mau hula hoop, lompat tali dan menghitungnya sebagai olahraga, that's exercise. Tapi sports itu adalah olahraga yang biasanya ada pakem-pakemnya lah, olahraga olimpiade olahraga itu. Tapi tadi contohnya misalnya I want to play football. Nggak usah pakai embel-embel sports atau exercise juga udah betul. I want to play football on Sunday. Jadi nggak usah pakai embel-embel karena football ini sudah menyatakan dia adalah sebuah olahraga. Nggak usah dikasih tahu.
Misalnya exercise ini dipakai kayak every Sunday I go to gym for exercising. Atau every Sunday I do exercise. Nah, itu aja simple ya. Every Sunday I do exercise. Ya, setiap minggu saya melakukan olahraga, tapi I do sports. Kalau misalnya I do sports, yang orang bayangkan adalah sportsnya itu tadi antara basket, bola, voli, dan lain-lain. Kalau misalkan jogging atau lari, Miss, itu it can counted as exercise kalau memang kita untuk olahraga itu untuk latihan. Tapi kalau misalnya sportsnya itu berarti yang nanti di perlombaan misalnya. Larinya ini adalah sebuah olahraga lomba gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Sis Ulfa sudah bantu jawab pertanyaan Sis Nazla. Betul ya, kalau tadi ada yang tertinggal bisa buka di modul kita. Kita tetap fokusnya atau acuannya adalah ke modul kita berarti ya. Oke. Apakah clear? Question. Ya, oke, Bre. So I often heard about FOMO. What is the meaning? Pardon, can you please repeat? FOMO. I often heard about the word FOMO. Ini bahasa anak zaman now ya. Katanya sih, FOMO ini adalah singkatan dari fear of missing people's object. Fear of missing people's object. Ketakutan akan ketinggalan objeknya orang lain. Ketinggalan. Missing people's object. Katanya gitu. Kalau Sis Fira nggak salah ya. Mungkin kalau ada branches yang lebih... Fear of missing out, sis. Missing off. Okay. Missing out, yeah. Fear of missing out. Missing out. Okay, thank you. Takut ketinggalan ya. Sis Fira pernah dengernya orang tuh bilangnya fear of missing people's object. Sis Fira juga makanya kok agak aneh ya. Oh ternyata fear of missing out. Tapi Sis Fira jarang pakai FOMO. I don't know too. FOMO itu kita yang buat ya bahasa sosial. Itu belum ada tuh tahun 1900-an baru muncul. FOMO of missing out. Itu mau menekankan Brancis bahwa bahasa itu dia dinamis, dia akan berubah-ubah. Jadi Brancis bahasa Inggris yang kita pelajari sekarang, it can be different di berapa puluh tahun yang kemudian hari. Jadi kalau misalnya kita fokusnya tadi menghafal vocabularies itu dia akan bertambah terus, dia akan terbentuk lagi kata-katanya. Jadi makanya Sis Fira ajarkan Brancis untuk tahu rumusnya. Kalau rumus dia tidak berubah. Jadi adalah pakemnya. Oke, Brancis. Terima kasih. Thank you very much, Bro Ibrahim. Semoga menjawab ya, Bro Ibrahim ya. Kita akan take pictures dulu sebelum we finish. Oh, keren sekali, Brancis. Kita menyelesaikan 1 minggu pertama. We just finished our first week. Kita akan melanjutkan lagi, bertemu lagi di second week minggu depan. Oke, tomorrow on weekend we don't have class. Jadi jangan tanya Sis Fira, Zoom-nya belum dibuka. Sis Fira nggak buka. Sis Fira mau libur dulu. Kita libur dulu besok ya. On weekend we don't have class. Oke, kita akan bertemu lagi next Monday di Senin yang akan datang. Let's take picture. Kita take picture dulu ya. Sis Fira hitung dulu Brancis ya. Oke, let's go everyone. Mohon maaf ya kita sampai lebih lambat. Kita foto. Oke, Sis Fira hitung ya. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih ya, Brancis. Thank you very much everyone for today's meeting. Kita ketemu lagi hari Senin ya. Have a great weekend. Terima kasih. Sis end meetingnya ya all. Terima kasih. Have a good weekend. Bye.